Shalom, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, hari ini saya datang dalam nama Yesus. Saya membawa kabar baik untuk saudara. Injil adalah kabar yang sangat baik ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya Bapak, kita jauh lebih baik daripada yang kita pikir. Amin saudara, haleluya. Saudara yang sudah percaya sama Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihin, sangat dikasihin. Amin saudara, Bapak kita bukan seperti Bapak jasmani yang terbatas. Yang kasihnya juga terbatas, kemampuan terbatas, walaupun ada Bapak yang baik sekalipun dibandingkan dengan Bapak kita. Ya kan, firman Tuhan menyebutkan itu, kamu yang jahat. Amin saudara. Karena Bapak kita jauh lebih baik daripada yang kita sangka, kita pikirkan, dan kita perlu Roh Kudus. Haleluya, kiraku syadada untuk lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasihnya. Amin saudara. Nah, hari ini kita sedang berbicara lagi mengenai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kadang kalau saya dulu waktu kiraku syabar diajar mengenai kehendak Tuhan, saya lagi lebih fokus kepada saya harus melakukan apa gitu. Tapi setelah lebih lagi kiraku syadada mengenal kasih karunia-Nya ya, selagi terus bertumbuh ya. Lebih lagi sadar itu bukan dipusatkan pada kita harus melakukan apa dulu. Amin saudara? Itu dimulai dari Dia. Haleluya, puji Tuhan. Itu dimulai dari Allah adalah Bapa kita. Ya, Dia punya tujuan dalam menciptakan kita, dalam menciptakan Adam dan Hawa. Dia punya tujuan, dan sekarang pun Dia sudah punya tujuan, kehendak dalam menciptakan kita kembali di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama seperti kita orang tua, kita punya rencana, tujuan buat anak kita, apalagi Dia. Dan tidak ada di dalam kita sebagai orang tua saja, tidak ada satupun rencana yang jahat buat anak kita ya. Apalagi Dia, saudara. Jadi tujuannya Allah menciptakan kita kembali, yaitu haleluya, untuk kita dijadi satu. Kita sudah dijadikan satu dengan Kristus. Kita menjadi lebih lagi seperti putranya, Yesus Kristus. Haleluya, thank you Jesus. Dan Yesus Kristus, haleluya, Dia telah selesaikan tugas Dia, tujuan Dia, dan Dia sudah diangkat ke atas, di atas segala nama pemerintahan. Dia sudah duduk bersama dengan Bapa, Allah Bapa di sebelah kanan di surga. Kenapa? Dia sudah selesai. Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa kita. Dia sudah duduk. Ya, kalau dulu di perjanjian lama imam-imamnya tidak bisa duduk. Ya, dan terus-menerus harus persembahkan tiap hari. Hal yang sama terus, persembahannya sama terus. Tapi mereka tidak pernah duduk, tidak pernah selesai. Tapi Yesus Kristus, ya kan, satu persembahan saja, ya kan, Dia sudah menguduskan kita selama-lamanya karena persembahan tubuhnya. Satu korban saja, dirinya, hidupnya selama di bumi, ya kan, ketaatannya kepada hukum Taurat yang sempurna. Haleluya. Bagaimana Dia menggenapin hukum Taurat dengan sempurna. Dia menggenapin kehendak Bapa buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang percaya tidak akan lagi binasa selama-lamanya. Dan kita sudah memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Yaitu pengenalan. Kita hidup dalam pengenalan akan Dia. Kita lebih lagi hidup mengenal Dia. Itu hidup kekal ya. Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, bukan hanya hidup selamanya, tapi mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup dan putramu yang kau utus. Amin saudara. Jadi Allah sekarang menciptakan kita kembali, salah satu tujuannya ialah untuk kita hidup bergaul dengan Dia. Ya kan, sebetulnya Yesus ini Taman Eden yang kedua. Karya Kristus itu menjadikan kita manusia itu lebih baik dari yang sebelumnya. Karena dulu mereka belum jadi satu, ya kan, sama Allah. Sekarang kita sudah jadi satu sama Dia di dalam putranya. Amin saudara. Haleluya, kita sudah jadi satu sama Yesus. Dan itu selamanya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamanya ya. Haleluya. Jadi thank you Lord Jesus. Jadi saudara, ini bedanya ya, kalau kita lihat, kita bicara mengenai kehendak Tuhan, ya kan?
di mana sekali waktu kita akan menghadap tahta penghakiman Kristus, bukan lagi untuk dihakimi, ya kan, menurut perbuatan kita semata-mata, tidak, ya kan, tapi iman kita, apa yang kita lakukan, respon kita, ya kan, dengan apa yang dia sudah sediakan, bukan untuk dihukum, ya kan. Tata penghakiman Kristus itu seperti waktu Olimpiade, ya kan, ada juri, ya kan, ada penilai, ya, di sana mereka nilai, oh ini dia dapat emas, dia dapat perunggu, kirakus. Jadi tata penghakiman Kristus itu di 2 Korintus 5, kirakus, itu bukan lagi soal, wah kamu salah, ya udah Allah nggak bisa terima kamu, itu tidak begitu. Ada yang salah mengerti, ya, tidak. Itu adalah Alkitab mengatakan di 2 Korintus, nanti saudara bisa baca sendiri, untuk kita menerima, bukan hukuman. Karena Yesus sudah dihukum buat kita. Kalau kita dihukum lagi, itu berarti Allah, ya kan, memperlakukan darah Yesus tuh sebagai tidak sempurna, saudara. Allah tidak bisa hukum kita lagi, karena kalau dia hukum kita lagi, ya kan, berarti dia memperlakukan korban Yesus itu sebagai sesuatu yang tidak sempurna, dan Yesus tidak bisa bangkit lagi, saudara. Dan kita nggak bisa lahir baru, karena Allah tidak bisa melahirkan anak-anak yang cacat, yang tidak kudus. Makanya segala pengajaran yang sudah agamawi, yang tradisi, ya, yang bilang keselamatan belum pasti, ya kan, dosa kamu diampuni sampai waktu kamu terima Yesus, ya, setelah itu kamu nggak boleh salah lagi. Itu yang saya diajarkan begitu ke saya waktu saya lahir baru, ya, di satu gereja, ya. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan, kita tetap berdoakan buat tubuh Kristus supaya diwahyukan lebih lagi, karena ini adalah upaya iblis. Dia sudah melakukan itu berapa ratus tahun lalu, ya kan, sehingga waktu itu sempat orang tuh dialihkan kepada perbuatan sendiri, sehingga kemudian timbul yang namanya gerakan muncul dari Katolik itu pisah, ya kan. Jadi memisahkan diri dari Katolik, karena waktu itu sudah mengajar, ini sedikit aja, ya, nggak ada hubungannya, tapi ini penting, karena saudara dan saya, kalau kita tidak perbarui pikiran dan tidak menjadikan penebusan Kristus sebagai patokan, iblis sangat berusaha supaya kalau bisa saudara tidak selesai. Dia mau dia bikin saudara tuh babak belur, ya kan, menanggung hal-hal yang Yesus sudah tanggung, berusaha menjadi padahal kita sudah, ya kan, ya, itu semua karena dasarnya itu nggak boleh geser. Oh iya, waktu itu dari Katolik itu timbul yang namanya aliran Protestan. Kenapa protes? Karena orang diarahkan, ya kan, gereja Tuhan mau diarahkan kepada mulai dengan roh, tapi diteruskan dengan daging. Ya memang sudah lahir baru, tapi mulai sekarang nih kamu, bukan lagi Yesus. Bukan Yesus yang jadi pusat, tapi kitanya. Kamu harus begini dan gitu. Jadi seolah-olah karya Kristus itu bukan suatu karya yang sudah selesai. Karya Kristus itu seperti belum komplit gitu loh. Jadi saudara jangan pikir, oh saya udah tahu tuh. Ya, oke. Tapi kita harus tahu maksudnya apa. Sudah komplit, kita perlu tahu lebih lagi dengan jelas dari firman-Nya. Karena itu yang bikin hati kita damai. Dan kita nggak bisa lagi kena tipu untuk dibawa kepada satu fondasi yang keliru, ya kan, bahwa kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia, tapi kemudian selanjutnya kasih karunia-nya dihapus. Kita aja beriman, terus beriman, tapi berimannya bukan kepada kasih karunia, berimannya kepada yang lain-lain, termasuk kepada diri kita, ya kan, perbuatan kita, kepada kelayakan kita atau ketidaklayakan kita. Nah, itu sehingga fondasi itu supaya jangan sampai kita bisa terus. Tapi kalau kita terus berdiri atas batu karang kita, karya Kristus yang sudah selesai, amin, sudah, iblis tidak bisa lagi mensabotase. Ya kan, kita adalah keturunan Abraham. Ya kan, Galatia 3 ayat 29. Kalau kamu milik Kristus dan kita milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya.
dan kamu adalah ahli waris menurut janji. Kalau dari bahasa Inggris, jadi kita tuh ahli waris menurut janji. Haleluya, kita mewarisi janji-janji Allah sebagai warisan. Amin, saudara. Haleluya. Ini makanya kalau saudara diingatkan lagi mengenai karya Kristus, ya kan, buka telinga lebar-lebar, ya kan, pentingkan, prioritaskan, ya kan, sehingga kita bisa terus berjalan dalam yang terbaik dalam kehendak Dia, ya. Jadi bedanya kalau dunia, ya kan, kehendak Tuhan, kehendak rencana yang terbaik, ya kan, secara dunia. Kita sebagai orang tua kan mau, maksudnya orang tua jasmani lah, orang tua secara general, itu semua mau anaknya berhasil. Amin, saudara. Orang tua yang normal, ya. Tapi kalau secara dunia, makanya dikatakan di Roma 12, ya kan, kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya kan, kamu perbarui pikiran, jangan seperti dunia, karena dunia itu segala sesuatu berpusatkan pada manusia, dari manusia untuk manusia oleh manusia. Itu artinya 666, ya kan. 666 itu bilang antikristus, ya, ya kan? Itu semua dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Jadi ingat, pohon yang dimakan oleh Adam, buah itu, Adam dan Hawa, itu bukan pohon pengetahuan yang buruk aja, pohon pengetahuan yang baik, ya kan. Jadi musuh kita berusaha memalsukan segala sesuatu yang asalnya tuh dari Allah. Dia berusaha memalsukan keberhasilan sejati yang di dalam Kristus dengan yang cuma sementara. Jadi kalau dunia itu kan oleh manusia, untuk manusia, bagi manusia. Jadi segala sesuatu manusia secara general, kita tuh kalau secara manusia mau bikin, kalau pikiran nggak diperbarui, kita mau bikin rencana itu menurut kemampuan kita, ya kan. Berapa banyak uang kita, siapa kita secara natural, ya kan. Oh, karena saya begini-gini, ya kan. Terus kamu anak, kamu akan begini-gini karena kami orang tua begini, ya kan. Terus jadi wah, kalau orang tua mampu menyekolahkan anaknya, ya terbaik, dikirim ke mana, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, supaya tanda kutip maju, ya kan. Nggak peduli tuh misalnya kayak di Jepang, ya kan, karena nggak perhatikan betul, ya. Orang tua nggak ada orang tua maksud yang normal, ya, nggak ada maksud jahat. Padahal Jepang itu sangat immoral, saudara. Sangat immoral, ya. Masalah di situ, ya. Jadi kalau kita lebih deketin, itu keberhasilannya semu. Banyak yang hatinya kosong, ya, apalagi sekarang. Tapi puji Tuhan, Tuhan lagi bekerja, ya, untuk menyelamatkan, ya. Jadi kenapa orang tua gitu? Karena kepingin anaknya berhasil. Itu semua sebetulnya seperti kita diciptakan, seperti manusia diciptakan seperti Allah, ya kan. Jadi hanya secara jasmani aja, pikiran yang belum diperbarui, selalu mikir keberhasilan itu hanya secara jasmani. Hanya apa yang kelihatan keren dari luar. Jadi tidak mementingkan apa yang lebih penting, ya kan. Apakah itu moral, kesejahteraan, karakter, iman, ya kan, iman kepada Kristus, ya kan, bagaimana kerohaniannya, itu nggak terlalu diperhatikan, ya kan, ya kan. Atau ada yang pokoknya secara dunia itu begitu, ya. Atau ada yang religius, jadi memaksakan anaknya harus begini dan gitu karena pikirnya dia benar, ya. Jadi banyak hal yang saya mau saat ini saya mau terangkan ialah bedanya antara cara pikir dunia dengan jalannya Tuhan. Karena cara pikir dunia itu mengejar, ya kan, kamu harus kejar ilmu, kamu harus mengejar keberhasilan supaya meninggikan martabat. Amin. Supaya kamu ada identitas. Maka ada istilah belum jadi orang. Betul kan? Di Indonesia ada istilah belum jadi orang. Kalau belum berhasil secara pendidikan, secara keuangan, secara bisnis, belum jadi orang. Jadi apa dong? Kecebong. Maaf ya, bercanda sedikit ya, saudara. Jadi seolah-olah belum jadi orang. Seolah-olah terus seumur hidup kalau sampai nggak jadi itu
ada sesuatu rasa malu, label yang Tuhan, yang bukan Tuhan ya, yang orang taruh. Oh, dia nggak berhasil karena dia nggak selesai jadi dokter. Ya kan, di tengah jalan berhenti kuliah. Harusnya jadi dokter, nggak jadi dokter. Oh, dia nggak berhasil, harusnya jadi insinyur. Oh, nggak jadi insinyur. Jadi itu semua sistem dunia. Saya berdoa supaya kita juga udah berdoa supaya tubuh Kristus tidak punya pola pikir seperti itu. Ya kan? Itu cara dunia. Sudah gitu memakai, merasa mampu karena ada uang. Saya bisa kok. Nggak tanya Tuhan lagi lah. Langsung kirim anaknya ke sini. Ada yang kecewa. Sudah kirim anaknya ke luar negeri, waktu pulang, ya kan, anaknya jadi kurang ajar, tidak tahu menghargai orang tua, jadi asing. Kenapa? Karena masih muda sekali sudah dikirim sekolah ke luar negeri. Akhirnya tidak ada keintiman sama orang tua, tidak terlalu kenal orang tua. Semuanya dipusatkan pada uang. Waktu kemudian dari SMP udah langsung dikirim ke sini. Ntar kalau udah SMA dari situ kirim lagi ke negara mana. Waktu balik anaknya akhirnya seperti bukan anak. Ya kan, terpengaruh dengan berbagai macam budaya negara yang tinggal. Kemudian ada juga yang kemudian menentang orang tuanya dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena itu adalah pola pikir dunia yang karena sudah terpuruk, yang cuma menekankan keberhasilan materi. Ya kan, banyak hal ya, itu banyak kesedihan, ya kan. Cinta itu semua akarnya cinta uang. Saya berdoa kita terus bertumbuh. Nah, kalau sudah terlanjur begitu ya, Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya kan, ada jalan keluar, saudara ya. Tuhan itu baik ya. Dia tahu kita bertumbuh. Nah, kita harus rela untuk tidak terus, supaya tidak usah sampai mengalami masalah baru. Ya kan, yang terbaik ialah kita mau dengar. Nah, itu adalah cara dunia. Kejar terus, kejar supaya dapat. Itu bukan cara pikir kerajaan Allah. Itu bukan caranya Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Amin, saudara. Dan itu bersifat menipu. Makanya dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 bahwa kalau seseorang itu tidak tahu kasih Bapa, keinginan mata, keangkuhan hidup itu akan ada. Karena manusia yang sudah terpuruk itu kepingin ada sesuatu untuk menutupi keterpurukan itu. Rasa malu, rasa pengen dihargain, pengen berhasil, itu selalu ada. Karena kita manusia diciptakan seperti Allah. Amin, saudara. Itu beda dengan binatang. Kalau binatang nggak ada. Mereka cuman ada untuk kita nikmatin ya, untuk mereka begitu aja, nggak ada yang berhasil nggak berhasil, mereka cuman udah disetel dari sonanya begitu. Amin ya. Tapi kita yang diciptakan seperti Allah, tapi puji Tuhan. Nah, itu sistem dunia begitu. Makanya tidak ada istirahat, tidak ada rest. Ya, banyak kekecewaan, banyak juga kesombongan, ya kan, perselisihan, persaingan, nggak habis-habis, ya kan. Tidak akan ada kepuasan, tidak akan ada damai, nomor satu. Udah gitu masalahnya kalau nggak perbarui pikiran, nanti kalau dengar Tuhan Yesus mau balik lagi ada rasa takut. Belum siap. Kenapa belum siap? Karena ada rasa takut terhukum. Ya kan? Ada sesuatu yang masih belum dibukakan. Tapi kalau kita mau terus perbarui pikiran kita tahu yang sebenarnya. Wah, dengar dia mau balik lagi kita seneng. Dan kalau kita terus perbarui pikiran, kita terus berjalan, nanti kita lihat ya di dalam talenta karunia yang Tuhan beri. Wow, ada upah, ada mahkota. Amin. Anyway, jadi kita tahu perbedaan antara dunia, cara pikir dunia dengan sistem kerajaan Allah. Ya kan? Kalau dunia mengejar untuk dapat label, untuk dapat identitas, martabat. Itu dunia. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih pewahyuan kalau sistem kerajaan Allah, kasih karunia, itu ialah, ya kan, sebelum saudara lahir, Allah sudah tahu, dia yang merancangkan, dan dia sudah
tulis hari-hari saudara, dan semuanya dia sudah siapkan dari awal. Jadi apapun yang sekarang saudara lakukan, saudara tidak melakukan ini itu supaya menjadi. Amin, saudara. Tapi saudara hanya percaya, perbarui pikiran, kita lihat nanti ayatnya, karena saudara sudah. Amin, saudara. Saudara sudah. Dari awal, sistemnya kerajaan Allah itu sama seperti Yusuf. Ya kan? Sebelum dia lahir, Allah sudah bikin rencana buat dia, hari-hari dia, terus dia sudah siapkan mimpi, dia sudah tahu apa yang saudara Yusuf akan lakukan kepada dia, ya hal-hal yang tidak baik Allah bisa melihat sebelum mereka lahir loh. Amin. Dan dia sudah berikan jalan keluarnya, yaitu Yusuf dikasih mimpi. Kenapa? Karena kalau nggak ada visi, orang nggak akan ada kekuatan. Kalau tidak ada visi, tidak akan ada pengendalian diri, nanti tidak terarah. Seperti orang kalau naik mobil tuh kesana kemari kesana, nggak, tujuannya tidak jelas. Amin, saudara. Jadi visi itu nolong Yusuf, terus semuanya sudah dirancangkan sehingga dikatakan waktu dia lebih lagi berjalan di dalam apa yang Allah sudah rancangkan. Waktu dia di rumahnya Potifar sebagai budak. Nah ini kan, budak kan? Secara dunia Yusuf belum berhasil. Dia masih budak kok. Budak itu nggak punya apa-apa loh. Amin, saudara. Budak nggak punya apa-apa. Dirinya sendiri pun nggak punya. Dikuasai orang lain, disuruh-suruh. Ya kan? Tapi firman Tuhan bilang apa? Yusuf is a prosperous man. Yusuf adalah orang yang makmur karena Allah menyertai dia. Amin. Itulah sistem kerajaan Allah. Amin. Jadi sekarang ini ya kan sama aja. Nah, Yusuf terus-menerus hidup beriman, percaya kepada Allah. Makanya waktu dia dicobai, dia bilang, aku nggak bisa ini, masa berdoa terhadap Tuhan. Dia nggak bilang, aku nggak enak nanti sama Potifar. Dia nggak bilang itu. Dia bilang, aku nggak mau berdosa terhadap Tuhan. Dan waktu dia dia menafsirkan mimpi juga, itu adalah bagian dari talenta karunia yang Allah beri dia. Karena di dalam rencana Tuhan buat saudara dan saya, itu banyak fasilitas, saudara. Talenta, karunia, kemurahan, ya kan, restorasi, perlindungan, semuanya dahsyat, saudara. Penyediaan Bapak kita untuk kita tuh dahsyat. Kalau kita ngerti, waduh, itu jauh lebih gampang dari coba ini, coba ini. Jadi kemudian, ya kan, waktu dia di ini ke Potifar juga, oh itu Tuhan, dia bilang. Dia mengakuin karunia itu Tuhan. Jadi Yusuf ada imannya, dia punya hubungan sama Tuhan. Dia terus beriman, percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia tidak hidup di bawah perjanjian hukum Taurat, tapi dia juga hidup di bawah kasih karunia, sama seperti saudara saya. Dan kita lebih lagi karena kita sudah lahir baru. Walaupun kita keturunan Abraham percaya pada kasih karunia, karena itu dia diperhitungkan sebagai benar. Kita juga sama, tapi kita lebih lagi karena kita sudah lahir baru. Abraham belum, karena Roh Kudus waktu itu belum diutus. Jadi saudara, hal ini bedanya dengan sistem dunia yang kejar, makanya orang jadi sifatnya mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak perbarui pikiran, ada bagian yang kita nggak perbarui, akan cenderung kita akan kemudian lebih mementingkan kepentingan kita. Karena itu harus dibukakan, tunggu dulu, saya tenang aja, Tuhan udah siapkan kok. Karena kalau kita terlalu fokus sama keinginan kita kejar itu, kita nggak akan pedulikan yang lain, saudara. Dan firman itu akan mencekik firman. Tapi waktu kita lebih dibukakan, kita akan tenang. Bukan berarti kita jadi pasif atau malas. Tapi ada satu ketenangan, dan sehingga kita membiarkan dia bekerja dalam kita. Kita bisa mau menjadi berkat buat yang lainnya. Ya kita langsung baca aja, saudara ya. Kita langsung baca aja dulu. Jadi ingat bedanya dengan sistem kerajaan Allah. Ya kan? Karena kalau sistem dunia itu, karena sudah tertipu, ya kan, selalu kita ke Roma 12 ya, selalu mengejar, ya kan, dan itu sangat melelahkan, seperti orang terus-menerus
mendayung nggak sampai-sampai, saudara. Tapi puji Tuhan, kalau sistemnya Tuhan itu sebelum lahir pun sudah ada. Wow, termasuk kita nggak usah begini gitu, supaya kita dapat label. Kita dapat identitas yang luar biasa. Dari awal, Allah sudah anugerahkan. Mari kita perbarui pikiran kita. Kita baca ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa nomor 1 disebut tubuh? Karena tubuh kita perlu diselamatkan oleh firman. Ya kan, perlu diperbarui. Ya, ingat Tuhan Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya kan? Jadi saat kita lebih lagi membiarkan firman Tuhan membasuh kita, kita akan bisa berjalan di dalam kekudusan tuh. Kudus tuh, yang kudus tuh, kalau orang pikir kudus tuh, wah, kalau tubuh kudus tuh berarti enggak melakukan beberapa hal. Bukan cuma soal itu ya. Kudus itu ya kan adalah buah. Saat kita tahu kita sudah dibasuh oleh darahnya, satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus, kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Yesus sudah, darahnya sudah menghapuskan dosa dan kesadaran dosa dari hati nurani kita. Dari situ dengan sendirinya kita akan menjauhi apa yang kita tahu itu tidak baik. Nggak usah dikasih tahu, kita bisa tahu. Dan kudus juga itu berartinya kita dikhususkan. Sesuatu yang spesial, yang khusus, yang dipakai untuk hal-hal yang spesial. Kita dipisahkan dari segala sesuatu yang akan mencemarkan, ya, mengotorin, menghancurkan. Ya kan, termasuk dari bencana, dari segala macam yang iblis lakukan. Iblis itu kan najis. Pekerjaan dia termasuk segala sesuatu, ya, itu menajiskan. Dan kita dipisahkan loh. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi kayak misalnya di satu rumah tangga tuh kan ada misalnya piring-piring, gelas-gelas yang spesial, ya. Ada rumah tangga yang begitu, ya, yang bagus, yang akan itu ditaruh di di lemari kaca. Nanti waktu ada pesta spesial, hari-hari spesial baru dipakai. Nah, itu berarti sebetulnya bahasa Ibrani-nya tuh sama. Jadi itu mereka seperti dikhususkan. Jadi dikuduskan juga artinya berarti dikhususkan, sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya, bukan yang biasa. Jadi apa yang tidak kudus itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi saudara itu tidak biasa. Saudara itu khusus, dikhususkan. Saudara tuh umat pilihannya Dia. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dikhususkan. Saudara tidak diciptakan kembali untuk mengalami bencana, maut, ya kan, rasa tertekan segala macam. Tidak, saudara dikhususkan. Saudara, kita sudah dilepaskan untuk dipakai untuk hal-hal yang mulia, termasuk tubuh kita. Misalnya kita perlu beriman sama penebusan Yesus untuk kita tahu pelihara tubuh kita, karena kita perlu tubuh kita, ya kan, untuk tetap juga secara ini juga kita jaga, tapi juga supaya kita tetap bisa melakukan sesuatu dengan nyaman, ya, karena kalau sakit-sakitan, kalau lemah kan jadi berat. Itu juga salah satunya, ya. Jadi kita dipisahkan dari bakteri, dari pandemi. Kita sudah dipisahkan. Amin, saudara. Karena kita perlu tubuh kita. Dan tubuh kita itu punya kecenderungan, ya kan, mau ngikutin yang lain. Maunya nyaman aja, nggak mau repot gitu loh. Ya kan, aduh, kalau ke gereja yang deket aja dari rumah. Mau ajarannya benar, salah, kehendak Tuhan apa enggak, itu nggak penting. Saya nggak mau jauh-jauh, nggak mau repot. Itu tubuh. Itu tubuh yang belum ditebus. Nggak mau hadir di gereja. Tapi bisa hadir kalau pesta. Kenapa? Tubuh. Ya kan, males nggak, antar alasannya macam-macam. Itu tubuh kita. Karena belum ditebus. Makanya saudara hadir. Ya kan, latih tubuh kita. Beriman sama Dia. Kita jangan izinkan tubuh kita yang memimpin kita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi salah satunya ya, kudus dan yang berkenan kepada Allah, ya kan? Berkenan. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Berkenan dengan iman. Kita hanya bisa berkenan dengan iman. Bukan dengan kita berbuat ini itu, tidak, dengan iman.
ya. Kemudian itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena kalau kita bilang iya saya begini haleluya, tapi kalau tubuh kita eh, tidak sesuai dengan kita apa yang kita bilang kita percaya, jadi nggak ada tindakan nanti, ya kan. Cuman cuman cuma mental aja, cuma di pikiran aja, belum sampai sampai memperbarui sehingga tidak ada tindakan nyata dari apa yang kita pikir kita percaya. Itu ya, ibadah yang sejati itu berarti ada tindakan nyata, ya kan. Ada buah dari iman, ya kan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, kalau kita benar-benar beriman akan ada perbuatan, tapi harus ada iman dulu ya, saudara. Jadi di sini juga dikatakan jangan jadi serupa, tapi berubahlah pembaruin budimu supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi waktu itu saya pernah juga mengajarkan hal ini. Waktu kita percaya Yesus, kita sudah masuk ke dalam kehendak Allah yang baik, tapi kemudian ada peningkatan, ada pertumbuhan yang berkenan dan yang sempurna. Jadi makin kita perbarui pikiran, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau secara kerajaan Allah, ya kan, mari kita ke Mazmur 139 ayat 16. Sebelum kita Allah ada, sebelum kita lahir, saya beri ayatnya ya. Sebelum kita lahir, dia sudah tahu siapa kita, dia sudah siapkan semua, ya kan, melalui karya Kristus. Ya kan, sekarang ini kita berjalan di dalam iman dari sesuatu yang sudah selesai, dari sesuatu yang sudah komplit. Kita tidak melakukan ini itu supaya Allah terima kita. Kita tidak lagi giat supaya kita bakal masuk surga. Kalau enggak, jangan sampai kita enggak masuk. Nah, itu semua pola pikir seperti dunia. Tidak, sekarang kita melakukan dari posisi sudah selesai. Saya bacakan dari sini ya. Surah Mazmur 139 ayat 16. Thank you Jesus. Ayat 16. Haleluya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Allah itu bukan manusia ya, jadi dia bisa tahu waktu kita masih di kandungan ibu kita tuh, bahkan sebelum ada, dia yang tetapkan kita harusnya jadi seperti apa. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Apa yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow. Ini kita hanya bisa terima dengan iman. Ya kan? Waktu kita masih bakal anak, Allah itu udah merancangkan hal-hal yang luar biasa. Juga melalui karya Kristus. Dia sudah tahu ya kan bagaimana keterpurukan manusia, karena dia yang ciptakan manusia. Bukan orang yang paling pintar, orang yang paling kaya, orang paling hebat, tidak. Karena kadang-kadang ya saya tahu itu, tapi kadang kenapa kita lebih perhatikan mereka? Kenapa kita lebih mau dengar mereka? Sedangkan Allah tuh yang paling tahu karena dia yang ciptakan kita. Amin. Makanya lebih baik perhatikan firman kasih karunia aja, firman penebusan Yesus, karena dia yang ciptakan kita. Jangan kita izinkan yang merasa dirinya sangat pintar, sangat hebat. Mereka memang manusia kok. Habis ini Allah itu yang paling tahu. Jadi sudah tertulis hari-hari sebelum ada satupun padanya. Dia sudah punya rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Puji Tuhan. Jadi sebelum saudara dan saya lahir, dia sudah tahu, dia sudah rancangkan. Ya kan, dari sejak saudara kecil. Contohnya begini, saya cepat aja ya saudara. Waktu saya masih kecil, saya kan mama saya tuh janda. Setelah papa saya meninggal, dia suka kirim saya ke satu kota kecil di Jawa, namanya Wonosobo. Itu kota kecil sekali ya, ada gunung-gunung ya. Terus di situ saya sepertinya kebetulan, padahal tidak tuh. Itu kasih karunia Tuhan ya. Saya dapat satu buku mengenai soal orang Amerika. Bagaimana dulu orang Amerika berapa ratus tahun yang lalu pertama kali mereka di Amerika, mereka harus bangun rumah sendiri, mereka harus begini dan begitu, karena itu mereka pendatang kan, ya kan. Dan saya baca itu buku, ya kan, Laura Ingalls Wilder ya, musim dingin yang lama, ya kan. Terus rumah kecil di padang, di Little House on the Prairie, di padang yang luas. Saya baca itu di kota kecil di Jawa loh. Kenapa ada buku itu di situ? Ada hubungannya sama panggilan saya, bahwa Tuhan sudah merancangkan sekali waktu saya akan di Amerika. Habis lah. Makanya kita nggak usah banding-bandingkan.
Karena itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Ya kan? Kalau kita bandingkan, kita nggak akan happy. Amin ya? Karena di dalam rencana Tuhan itu yang terbaik. Jadi saya baca, saya suka sekali buku itu. Ada sesuatu yang mendorong saya. Sehingga saya baca berkali-kali. Itu berpuluh-puluh kali saya baca, saudara. Kenapa? Itu ada panggilan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Juga untuk urusan anak-anak. Ya kan? Dari dulu sebelum saya lahir baru, Tuhan taruh di hati saya untuk memberkati anak-anak yatim piatu. Ya kan? Orang miskin atau apa ya. Malah saya pernah coba ya, tapi itu belum waktunya. Kenapa? Itu semua ada hubungannya sama panggilan saya. Hamis ya? Karena di dalam diri kita semua itu sudah ada dari sejak kita lahir tuh sudah ada, saudara. Hamis ya? Dan kalau kita terus perbaharui pikiran dan kita mau terus rela dipimpin sama Dia, kita jangan izinkan tubuh kita memimpin kita. Kita rela terus bertumbuh, berubah, itu akan semakin dinyatakan. Sampai sekali waktu saya juga Jepang ya. Kenapa saya setelah itu misalnya setelah waktu saya lebih lagi bertumbuh, saya tuh minat sekali sama Jepang. Ini kan kenapa? Karena hari-hari itu sudah ditulis Allah dia mau setiap orang tuh diselamatkan loh. Dia sudah punya rencana, dia tahu situasi hidup saya. Kita punya masalah keluarga dan dia tahu jalan keluarnya, dia sudah ada rancangan. Dari situ dia mulai bekerja dan waktu dia bantu saya nggak jadi bunuh diri dan sebagainya. Kemudian saya ada minat sekali untuk soal Jepang. Ya kan, saya suka pergi ke Japan Foundation. Saya suka sekali. Saya punya teman beberapa orang Jepang. Akhirnya saya belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena itu panggilan saya. Terus dari dulu saya suka bahasa Inggris. Ya kan? Wah, bisa kayaknya mudah deh. Kayaknya buat saya itu nggak susah. Kenapa? Makanya kita jangan pikir segala sesuatu otak ya. Wah, ini pintar makanya gini. Itu dunia. Dunia itu mengandalkan otak. Ya kan, intelijen. Padahal yang ciptakan otak tuh bukan manusia loh. Tuhan. Amin. Maka jangan izinkan manusia yang terpuruk itu jadi patokan. Tuhan yang ciptakan otak kita, pikiran kita. Amin. Jadi maksudnya kenapa saya ngomong ini? Supaya kita menasihati anak kita atau orang lain, cara pikir kita. Kita jangan memusatkan seperti orang dunia. Wah, kamu pasti berhasil karena kamu pinter. Bener, pinter itu nggak cukup. Itu bukan itu yang utama. Dan berhasil itu apa? Berhasil itu berjalan di dalam panggilan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita jangan suka jiplak. Kamu harus jadi seperti si Anu tuh. Keponakanmu tuh, si Anu tuh maju. Nah itu kan, banding-bandingkan. Ya orang tua gak maksud gimana. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu daripada aku, kamu gak bisa jadi muridku. Karena orang tua tidak bermaksud begitu, tapi tanpa perbaharui pikiran, saudara. Otomatis nanti seperti orang dunia. Cuma mengejar hal-hal yang semu, gampang ditipu sama iblis. Ya kan? Akan banyak perselisihan, kekecewaan, dan segala macam, saudara. Thank you, Lord Jesus. Sebentar saya minum ya. Ya, saya berikan saya sebagai contoh. Karena kadang-kadang kita pikir itu bukan Tuhan. Tapi semakin kita bertumbuh, kita berbaharui pikiran, kita akan tahu, oh itu Tuhan. Dan kita nggak bisa bermegah. Oh itu saya dulu nilainya bagus. Bahasa Inggris, wah gampang lagi, kayaknya nggak susah. Ya kan, bahasa Jepang juga nilainya bagus. Tapi saya nggak bisa bermegah karena itu semua karunia Tuhan taruh karena Dia punya tujuan. Dia punya rencana buat saya. Amin. Dan waktu saya di Jepang, udah lahir baru. Mulai masuk dalam rencana Tuhan lebih kan. Setelah itu, saya pernah berusaha sebelum waktunya. Mungkin mungkin 2 tahunan kali sebelum saya ke Amerika. Saya udah pengen pindah ke Amerika. Nah itu kan. Kenapa? Ada sesuatu yang menarik saya. Karena Tuhan punya rencana. Dia Bapak kita. Dia sudah punya rencana buat kita. Habis itu, tapi kemudian Tuhan bilang belum waktunya, selesaikan dulu tugas kamu. Waktu itu saya sebagai leader doa, ya kan, di satu gereja. Leader di situ juga salah satunya. Udah selesai, gereja sudah oke, semuanya oke. Udah banyak berbuah, baru
promosi. Ada masuk rencana Tuhan yang lebih lagi. Nah, itu kehendak Tuhan. Amin. Saya nggak khusus saya harus kawin sama orang Amerika, nggak ada itu. Saya nggak pernah ada pikiran gitu ya. Ya kan, saya nggak pernah pikir gitu. Tapi kenapa? Tuhan semuanya sudah ada, sudah. Dan tidak kebetulan Tuhan taruh saya di Virginia, salah satu negara bagian yang terindah di Amerika. Tidak semua negara bagian, Amerika kan terdiri dari beberapa negara bagian. Tidak semua negara bagian tuh indah. Tapi saya ditaruh di Virginia yang waduh, saudara, pemandangannya indah sekali, gunung-gunung. Waduh, di mana-mana seperti lapangan golf, kembang-kembang, apalagi sekarang musim semi ya. Ini kayak bunga tulip. Waduh, berwarna-warni. Cuma nyetir ke sana kemari aja ke kantor pas kemana. Wah, bunga-bunga kadang satu pohon. Habis di mana-mana. Itu Bapak, Saudara, dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli sama kita. Jadi di situ hari-hari kita sudah tertulis. Jadi kemudian melalui karya Kristus juga, nah saya bacakan di sini ya, jangan sampai nggak kelar. Ini yang fondasi dulu aja nih, yang fondasi dulu. Jadi begini saudara, kalau ada selalu di dalam diri saudara dari kecil ya, kecuali saudara ada sesuatu yang orang tua terlalu tanamkan dan itu sangat kuat, itu saudara perlu rela lebih lagi sungguh-sungguh perbarui pikiran supaya kecabut dari diri saudara. Karena kalau terus-menerus, ya kan ada kan orang tua yang begitu ya, itu ditanam jadi seperti satu stronghold, seperti satu apa ya, benteng. Yang waktu seseorang anak Tuhan tuh mau lebih lagi, itu seperti membatasin gitu loh. Karena sudah ditanamkan yang tidak benar dari orang tua. Ya jangan bikin papi malu ya, jangan kayak gitu saudara. Jadi seperti ada rasa bersalah gitu loh, yang bukan dari Tuhan. Karena ambisi orang tua. Ya kan, itu orang tua tidak bermaksud, ya kan, begitu. Tapi itu makanya kalau tidak perbarui pikiran, akhirnya jadi begitu. Ya kan, itu perlu kerelaan saudara untuk, makanya dikatakan untuk kita mencobotkan segala bentuk imajinasi atau apa. Terus kadang ada manipulasi. Ya harus hormatin dong. Supaya kamu berhasil, ikutin apa papi mau, ikutin apa yang mami mau. Ya itu manipulasi. Ya kan? Kalau saudara sudah dewasa, saudara bisa tahu. Ya kan, rencana Tuhan bagi saudara bisa tahu. Bukan apa yang orang tua mau, tapi apa yang firman Tuhan dan roh Tuhan pimpin. Dan itu rasa bersalah itu bukan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Memang kita harus menghormati orang tua ya. Tapi menghormati di dalam konteks orang tua sama Tuhan itu tidak setara loh. Amin. Saya ulangi lagi, saya orang tua. Saya juga punya anak. Saya oleh anugerah Tuhan, ya kan, Tuhan udah didik saya untuk mengarahkan anak saya kepada kehendak Tuhan, bukan maunya saya. Kita nggak berhak loh. Karena yang menebus anak kita bukan diri kita. Yang menebus anak kita adalah Tuhan Yesus. Anak-anak kita adalah miliknya Dia. Kita hanya dipercayakan untuk mengarahkan mereka kepada Yesus, untuk beriman kepada Yesus. Itu yang saya tekankan sama anak-anak saya. Ya, ini Tuhan punya rencana buat kamu. Kamu harusnya belajar apa. Ya, mami doakan supaya kamu ngerti. Ya, bapaknya juga ya, apa tujuan Tuhan saat ini kamu kerja di sini. Amin, saudara. Karena yang membeli anak-anak kita tuh bukan darah kita, darah Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan bantu kita ya. Salah satunya juga, ini saya bacakan di sini saudara. Saudara, kita ini keturunan Abraham ya. Kita keturunan Abraham. Saudara tahu nggak kenapa Allah memilih Abraham? Dikatakan di sini ya. Dikatakan di sini saudara. Haleluya. Kejadian 18:19. Sebab aku telah memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kejadian 18 ayat 19. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, for I have known him. Karena aku tuh tahu Abraham. Ya kan? Jadi Allah sudah tahu
Allah sudah tahu saudara tuh bagaimana, dia sudah taruh di dalam diri saudara satu kemampuan, satu karunia, kemampuan, urapan untuk melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak dia. Jadi Allah, saudara dan saya, kita keturunan Abraham, kita punya berkat generasi, saudara. Saudara kita diberkati secara generasi, anak cucu kita terus menerus, ya kan, harusnya terus menerus diberkatin loh. Itu berkat saudara dan saya. Kita punya berkat Abraham, berkat generasi. Keturunan kita nggak bisa lagi dikutuk. Ya kan, karena mereka dan kita perlu mengajarkan itu kepada mereka. Bukan hanya supaya mereka lahir baru aja, tapi supaya mereka lebih mengerti kehendak Tuhan, sehingga nanti mereka ngajarin anaknya lagi, anak jadi cucu kita. Jadi kita punya berkat generasi, kita punya urapan untuk ngajar, untuk mengarahkan mereka. Jadi di sini katakan, I have known him, saya tahu. Tuhan bilang, saya tahu Abraham, bahwa dia akan pakai karunia itu yang aku udah taruh untuk dia ngajarin anak cucunya. Amin, sir. Supaya ya kan, anak cucunya juga hidup menurut jalan. Jadi ingat, kalau kita dengar hidup benar, ya kan, kata hidup benar, orang benar, kita jangan terus fokus di perbuatan. Ingat, kita sekarang fondasi kita adalah beriman kepada Yesus. Kita terus perbarui pikiran kita. Sekarang kalau kita dengar hidup benar, hidup tidak bercela, kita jangan langsung asosiasi kita perbuatan. Itu kebenaran hukum Taurat. Kalau sekarang di perjanjian baru, saat kita dengar hidup tidak bercela, karena contohnya di Mazmur kan 84, ya kan, Allah itu matahari dan perisai, ya kan, dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Terus asosiasi kita gini, wah, saya ini tidak bercela karena saya rajin ke gereja kok, saya begini. Itu tidak begitu. Hidup tidak bercela ialah hidup beriman kepada Yesus. Sudah diperhitungkan sebagai tidak bercela karena saudara beriman sama Yesus. Nah, di mata Allah saudara terus tidak bercela loh. Tapi saat kita kemudian rubah, kita kemudian beriman sama perbuatan kita, bukan lagi sama Yesus, nanti kita ada rasa bersalah karena kitanya yang berubah, bukan Allah. Kita harus perbarui pikiran, bukan cuma ingat sekali-sekali aja. Sehingga kita terus sadar, tuh, saya selalu punya damai sama Allah oleh karena iman. Bukan karena jasa saya, bukan karena kelakuan saya, bukan karena tidak. Oleh iman, saya dibenarkan oleh iman. Saya ada damai oleh karena saya beriman kepada darah dan tubuh Yesus, kepada pengorbanan Yesus. Saya dibenarkan oleh iman. Oleh iman, saya ada damai sejahtera. Di hadapan Allah, saya selalu sebagai orang benar. Saya tuh kudus di hadapan Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat saudara dan saya, kita akan punya hubungan yang hidup sama dia. Tapi kalau tidak, akan ada rasa takut. Nanti kita nggak selalu mau terbuka sama dia, ya kan? Firman itu tidak jadi kesukaan. Kita milih-milih. Karena ada yang kita nggak mau, karena ada rasa bersalah. Tapi kalau kita terus memperbarui pikiran, saya dibenarkan karena iman, saya dilayakkan oleh karena Yesus. Ya kan, kita dilayakkan, kita dibenarkan karena Allah mengasihi saya. Itu fondasi itu. Fondasi itu, saudara. Wow. Ya, sehingga kita juga akan mengajarkan anak kita seperti itu. Nanti anak kita ngajarin cucu kita seperti itu. Makanya dikatakan di Efesus 3, supaya Kristus itu di 1 Korintus ya, dikatakan Christ is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa kekuatan Allah. Jadi kenapa di Efesus 3 ayat 16-21 dikatakan, Tuhan kuatkan manusia batinnya kami, kuatkan dalamnya kami, agar Kristus pengurapan itu tinggal di dalam diri kami, agar kita semua berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya kan? Dan setelah itu baru bersama-sama dengan yang lain dapat mengalami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih itu bukan lagi hanya sebagai satu pengetahuan. Ya, kita bisa baca firman, ya, bisa belajar dari buku segala macam, itu kan pengetahuan. Tapi waktu kita berakar dan berdasar dalam kasih, dan kita bersama-sama dengan segala orang kudus, makanya hadir, saudara, ikut terlibat dengan apa yang di gereja yang benar ya, gereja lokal yang benar ya, bukan yang tradisi ya.
Ya kan? Supaya kita bersama-sama dapat memahami dan mengalami. Bukan cuman belajar firman dengan khotbah, itu masih pengetahuan kan. Tapi kita ngalamin. Kita mengalami, memahami dan mengalami. Waktu kita mau gabung sama yang lain, kita mau terlibat. Kita saling mendoakan, kita ikut dalam menyebarkan Injilnya. Apakah dengan doa kita, dengan keuangan kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan apapun kita terlibat bersama-sama dengan yang lain, kita peduli satu sama lain. Kita akan lebih lagi mengalami. Makanya bagi yang rela akan mengalami kepenuhan. Kalau tidak rela, Allah tidak paksa. Kenapa? Karena belum mengerti, belum berakar dan berdasar dalam kasih. Sehingga buka pintu untuk kasih karunia untuk melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kita pikirkan dan doakan. Wow, itu Efesus 3, saudara. Dahsyat sekali kan? Allah selalu mau cari jalan. Dia tuh Bapak kita tuh, dia udah Bapak kita. Dia Allah loh, saudara. Dia Tuhan. Amin, dia Tuhan. Ada berapa macam planet, berapa juta planet, saudara. Mari kita renungkan berapa juta planet, berapa juta macam. Ya kalau nggak kehitung lah ya. Istilahnya orang nggak bisa hitung, nggak mustahil bisa dihitung. Macamnya burung, macamnya binatang, ya kan, macamnya bunga, macamnya pohon, berapa banyak keahlian manusia bikin ini, itu udah nggak kehitung, saudara. Amin, itu nggak kehitung loh. Berapa banyak ini semua penemuan itu masih banyak yang belum ketemu, saudara. Amin, itu Bapak kita hebat sekali dia. Itu Bapak, saudara, dan saya. Dia mau mengekspresikan kebaikannya, kasihnya, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Di dalam kebaikannya terhadap kita, dia mau menunjukkan itu. Yang membatasi dia tuh bukan dia. Dia tidak menahan kebaikan. Amin, tapi yang membatasi ialah saat kita mengizinkan tubuh kita atau pikiran yang nggak diperbaruin. Itu lebih mengarahkan hidup kita. Sehingga kita membatasi dia tanpa kita sadari. Seperti orang Israel dulu membatasi dia. Allah nggak mau dibatasi. Tapi waktu kita bersama-sama dengan segala orang kudus, kita mau peduli. Amin ya. Kita mau berakar dalam kasih. Jadi kalau kita dengar mengasihin itu, kita jangan langsung fokusnya, ya saya harus mengasihi. Nah itu jadi seperti hukum lagi. Tidak. Kita hanya bisa mengasihi kalau kita sendiri tahu berapa banyak kita sudah dikasihin melalui penebusan Yesus. Kita lebih lagi perhatikan bagaimana Yesus mengalami ini dan itu untuk saya. Bagaimana dia sudah diperlakukan sewenang-wenang, semau-maunya oleh mereka, orang tentara Romawi yang kejam. Supaya saudara dan saya, kita tidak lagi diperlakukan semau-maunya, kita bisa berdiri, kita bisa menolak. Amin, saudara. Haleluya, karena Yesus sudah tanggung. Haleluya, iblis tidak berhak. Karena iblis sekarang melalui manusia memperlakukan yang lain itu dengan kejam, semau-maunya, saudara. Kasihan saya kadang-kadang. Saya mendingan udah gak usah fokus situ deh. Karena kasihan. Kenapa? Karena iblis itu kejam sekali. Lewat orang. Menyiksa yang lain. Tapi Yesus sudah menanggung itu semua supaya saudara tidak lagi mengalami perlakuan sewenang-wenang karena roh jahat yang beroperasi, roh-roh jahat di udara, ya kan, lewat orang, lewat perkataan, tindakan, menyakiti, menekan atau apa, saudara sudah ditebus. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, ya kan, haleluya, pentingnya ya untuk kita juga ngajarin ke anak kita. Kita nggak bisa mengarahkan mereka yang benar kalau kita sendiri belum mengerti, ya kan. Jadi perbaharui pikiran bahwa sekarang ini, haleluya, identitas saudara Allah sudah beri dari mula. Ini saya bacakan di sini ya, dari Efesus 4. Jadi kita tidak begini dan begitu sekarang di kerajaan Allah ini. Semua tindakan kita, kegiatan kita, dedikasi kita fondasi itu terus kita pelihara. Kita jangan pernah kita melakukan untuk supaya kita dibenarkan, untuk supaya Tuhan beri. Karena kita sudah diberkati dengan segala berkat, kita sudah dijadikan keturunan Abraham, dijadikan loh ya,
bukan diri kita, bukan oleh doa kita. Karena kalau yang begitu berarti pikirannya belum diperbaruin. Ya kan, seolah-olah mulai dengan roh melanjutkan dengan daging. Kalau daging itu pusatnya sama diri kita. Ya kan, oh Tuhan ini karena saya yang doa. Ya benar, kita doa. Kita rajin doa kan? Kita terus kan akan rajin ya. Tapi kita tidak melakukannya supaya Tuhan beri. Kita melakukannya karena Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat. Kita sudah punya berkat Abraham. Kita sudah punya janjinya sebagai warisan. Kita telah dijadikan. Jadi kita berdoa dari posisi sudah selesai. Kita berdoa karena firman-Nya. Ya kan, karena Yesus sudah selesai. Salah satu contohnya. Makanya biarlah saudara diteguhkan di identitas ini supaya kita tidak melakukan apapun supaya kita dapat label. Supaya kita dapat identitas. Ini di Efesus 4 ayat 24. Supaya kamu diperbarui dalam roh pikiranmu, dan ayat 24-nya itu ayat 23 ya. Dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, manusia baru menurut menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru kita, diri kita yang baru, ya kan, itu sebetulnya harusnya diterjemahkan sebagai di dalam anugerah kebenaran. Ya, sebenar kita tuh lahir baru, kita sudah sebenar Allah loh. Oh, waduh Ibu Monica, kok ngomong gitu? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang bilang. Firman Tuhan bilang kita lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus Kristus lahir dari Allah. Saudara pernah lihat gak anak monyet? Anak monyet kan sama seperti monyet kan? Amin. Makanya ada istilah anak Tuhan. Amin. Tapi kalau dibilang kita sebenar Tuhan, nah terus pikiran kita apa? Tindakan, kelakuan. No, itu bicara mengenai roh kita. Allah itu roh. Dia melahirkan kita kembali, roh kita, diri kita yang baru, bukan luarnya kita. Makanya dikatakan kamu harus persembahkan tubuhmu. Kenapa? Karena tubuh kita belum yang baru. Nanti setelah waktu Yesus datang baru kita dapat tubuh yang baru. Ya nggak akan beri kita masalah. Coba kalau saudara ada orang, kenapa anak kecil kalau dipukul dia pukul balik? Karena tubuhnya. Ya kan, kalau kita di ini kita mau lawan. Itu tubuh kita belum ditebus. Amin, saudara. Kita ada kecenderungan kita mau lawan loh. Itu tubuh kita karena belum ditebus. Jadi roh kita itu sudah baru. Roh kita tuh kenapa sebetulnya kan dikatakan siapa yang udah dalam Kristus satu baptisan, kita sudah dipakaikan Kristus di mata Allah. Kita tuh sudah seperti Kristus karena kita sudah jadi satu sama Dia. Kita sudah duduk sama Dia, kita sudah jadi satu sama Dia. Masa Dia kepala, Dia duduk sebelah kanan Bapak, kepalanya aja tubuhnya enggak? Tidak, kita udah jadi satu sama Dia. Amin, saudara. Ini hanya bisa diterima oleh iman. Ini seperti sesuatu yang muluk. Ini ada hubungannya dengan hidup saudara sekarang. Karena kalau waktu kita terus teguh akan hal-hal seperti ini, akan ada damai. Kita nggak perlu hidup mengejar. Itu ada kasih karunia Tuhan untuk apa yang kita butuhkan itu mulai datang. Itu artinya mencari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Jadi saudara sudah diciptakan kembali, bukan oleh karena jerih payah saudara. Ketahuilah, bukan jerih payah saudara sama sekali. Saudara sudah diciptakan kembali oleh Dia. Itu semua oleh karya keselamatan itu bukan karena kita berdoa loh. Karena Dia. Jadi taruh doa di tempat yang sebenarnya. Doa itu cuma respon kita akan kasih karunia penebusan Yesus. Jangan pernah doa jadi fondasi. Kenapa selalu orang lebih meninggikan doa. Hey, Yesus. Sekarang kita makin bertumbuh. Kita akan lebih lagi fokus sama Yesus. Berfokus sama Yesus. Berfokus sama penebusannya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi sebelum kita mau ada kerinduan, ketahuilah. Saudara sudah diciptakan kembali. Saudara adalah orang benar. Karena Dia yang telah menjadikan saudara orang benar. Saudara sudah diciptakan kembali di dalam kekudusan yang sebenarnya. Kenapa dikatakan kekudusan yang sebenarnya? Ya kan? Haleluya. In true holiness. Karena ada kekudusan yang cuma nempel doang.
Jadi kudus, oh karena kelihatannya tidak berzina. Ya kan, istrinya cuma satu. Tapi tapi hobinya nonton yang macam-macam. Amin. Tapi tidak mengasihi istrinya. Itu bukan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya itu dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Ya kan? Tidak mencuri bukan karena takut ketahuan, tapi karena nggak mau. Saya diberkatin ngapain? Jadi tidak jadi tamak, ya kan? Tidak dikuasai cinta uang. Karena di dalamnya mulai lebih lagi beroperasi dari dalam keluar. Waktu kita lebih percaya makan kasih karunia, dosa tidak berkuasa atas kita. Makanya Abraham juga gitu. Dia tidak tamak. Dia kaya, dia sangat kaya. Abraham tuh sangat kaya. Kita tuh keturunan dia. Ya kan? Tapi dia tidak tamak. Dia nggak, yang penting berkat, mau caranya kompromi kayak di sana sini bohong, ini nggak bener. Yang penting, itu dia nggak begitu. Waktu dia mau dikasih orang Sodom, dia bilang, tali kasutnya juga aku nggak perlu. Cuman yang bagian orang-orang makan aja, dia bilang. Ya kan? Karena dia bilang, aku udah angkat tangan kepada Bapa, kepada Allah. Karena dia mengakuin Allah lah sumber berkat dia. Makanya pelayannya juga bilang ke orang ini, Tuhan telah memberkati tuanku Abraham. Kenapa pelayannya bilang itu? Karena Abraham, dia bisa melihat bagaimana Abraham beriman. Habisnya, dan pasti Abraham ngomong kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia Abraham tuh berhasil sekali. Secara keuangan ya, secara berkat materi ya, pegawainya dia 300 lebih. Ya kan? Udah gitu pegawainya terlatih, waktu perang biarpun bukan tentara bisa menang bukan karena dia, karena kemurahan Tuhan. Abraham mengakui ini semua karena Tuhan. Saya bisa menang ini karena kalau sampai kalah kan bisa konyol. Abraham sampai bisa mati kan, tapi enggak. Allah menyertai dia. Makanya dia menang. Dan dia latih pegawai dia. Dia menang karena Allah menyertai dia. Dan dia bilang, aku udah angkat tangan nih, enggak usah. Dia tahu orang Sodom itu orang yang bagaimana, orang yang enggak takut Tuhan. Kena penghakiman setelah itu mereka kan karena tidak mengakui Tuhan. Jadi kita punya berkat Abraham. Kita dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi saat kita lebih lagi sadar, saya ini sudah ciptaan baru, saya ini sudah diciptakan dalam kekudusan yang sebenarnya. Kekudusan yang sebenarnya hanya bisa dengan kita terus beriman sama darah Yesus. Beriman sama penebusan Yesus. Sehingga kita jadi orang-orang yang tulus. Makanya dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Jangan cuma baik-baik di gereja, sudahannya, ya kan? Beda, jangan. Waktu kita, maksudnya kalau kita terus beriman sama tubuh dan darah Yesus, ya kan, kita akan lebih lagi menjadi orang-orang yang tulus. Habis lah, haleluya, thank you Jesus. Kita nggak akan kena tipu ya. Jadi kita lihat di sini perbedaan, ya kan? Perbedaan, haleluya, thank you Jesus. Perbedaan antara sistem dunia dengan sistem kerajaan Allah. Kalau sistem dunia, ya kan, agama, saya begini gitu supaya Tuhan terima saya. Kalau sistemnya kerajaan Allah, kasih karunia Allah, kita terima aja Yesus. Dari situ kita terima terus. Kita percaya terus. Dari situ kita bertumbuh, kita berubah. Habisnya, waktu kita lebih lagi mengenal kasih karunia-Nya, kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat, kamu di bawah kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Roma 6 ayat 14. Waktu kita mau terima, kita embrace, kita mau kenakan manusia baru kita mengakuin. Karena tadi kan Efesus 4 itu kan mengenakan manusia baru. Sebelumnya mengatakan supaya kamu berubah di dalam roh pikiranmu tuh, kita perbarui pikiran sampai tercabut betul. Sampai tercabut betul dari dalam diri kita. Dan kita tidak takut, ya kan, untuk kita mengikuti apa yang Tuhan taruh di hati. Kita tidak mengizinkan rasa sungkan, mau nyenangin orang. Kita lebih lagi mau ikut. Sama seperti waktu itu, mungkin mama saya nggak setuju. Saya mau ke Manado ya. Saya udah menikah kan. Suami saya Tuhan pimpin. Ya dia nggak setuju, tapi dia bilang dia rasa kesepian kan, ya kan, walaupun ada saudara saya yang lain. Jadi dia bilang, kamu ya udah rumah ini nanti mami ganti nama lah, bukan nama saya lagi. Nah itu kan. Tapi kemudian saya bilang ini, ya itu terserah mami, karena saya harus ikut apa yang Tuhan
tuntun. Saya menghormati dia sebagai orang tua. Ada saudara saya di situ, koko saya, cici yang bisa pelihara dia. Dia, ya kan? Jadi bukan saya menelantarkan dia, tidak. Tuhan tidak akan begitu ya. Tuhan mau kita menghormati orang tua, tapi kita harus nomor satu menghormati dia dulu. Amin, saudara. Saya tidak ke Indonesia karena yang lain-lain. Saya ke Indonesia waktu itu karena Tuhan pimpin. Karena dia yang sudah dia yang sudah menebus kita. Saudara juga gitu. Yesus itu Tuhan, jadikan dia Tuhan. Ya kan? Dia adalah terang. Waktu kita menaruh ini kayak ini kan ada lampu ya. Waktu kita taruh di tempat yang seharusnya, kita akan tahu yang benar, saudara. Amin, saudara. Jadi balik lagi, haleluya. Saya sampai di sini dulu ya. Udah hampir satu jam ini. Nanti berikutnya ya kita akan membahas talenta karunia kita tuh beda-beda. Ya, jadi ketahuilah dari awal keberhasilan itu sudah ada. Allah lebih mau saudara berhasil daripada saudara. Keberhasilan materi itu adalah bagian dari perjanjian yang kita milikin. Semuanya roh, jiwa, tubuh kita. Allah nggak mau kita pas-pasan. Allah apalagi sampai kekurangan, hutang nggak habis-habis ya, kemiskinan. Allah tidak mau loh. Dia mengasihi kita. Tapi kita bukan orang dunia, jangan jadi patokan. Bukan hanya itu. Kita sudah dikasih identitas. Prioritaskan identitas kita, saudara. Supaya kita nggak kena pikiran pola pikir dunia yang terus-menerus mengejar karena mau pakai itu sebagai identitas. Dulu sebelum saya menikah, saya kadang-kadang rasa canggung. Karena saya nggak mau buru-buru menikah. Terus kalau sama orang-orang lain, kayak saya didesek-desek suruh menikah gitu loh. Seperti ada sesuatu yang kurang, seperti itu jadi identitas. Saudara, menikah itu oke, itu berkat dari Tuhan, tapi itu bukan identitas kita. Maksudnya kita harus izinkan firman-Nya memperbarui kita bahwa hari-hari kita sudah tertulis kerinduan hati orang benar. Amsal 10 ayat 24. Itu digenapin. Kerinduan hati kita, kalau kita mau ada kerinduan hati menikah, pasangan hidup kita udah ada. Dan Tuhan tuh gak akan terus maksa-maksain lewat orang sekeliling kita. Kadang-kadang mereka gelisah ya, mau kita buru-buru menikah gitu. Gak perlu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan bisa pakai orang ya. Tuhan bisa pakai orang. Tapi kita akan tahu di hati. Waktu itu juga gitu. Sempat waktu itu saya mau dikenalin orang sebelum saya ke Amerika. Saya mau dikenalin orang karena ada yang gelisah kenapa saya belum menikah. Padahal saya memang belum mau menikah. Nah itu kan. Tidak mengerti. Ya kan, tidak dipimpin sama Tuhan karena ngelihat dari luar. Terus mau coba ngatasin dari luar seperti orang dunia. Ya harus bergaul supaya. No, harus beriman. Beriman kepada penebusan Kristus. Segala kerinduan hati kita sudah ada. Kita bukan orang dunia. Segala sesuatu nggak perlu kejar. Amin, termasuk pasangan hidup semuanya tuh sudah ada. Hari-hari kita sudah tertulis. Kerinduan hati kita sebagai orang benar, bukan hawa nafsu ya, kerinduan hati. Ya, bukan keangkuhan hidup. Tapi kerinduan hati. Ya kan, kita semua diciptakan seperti Dia. Allah kita tuh Allah yang berhasil, Allah yang makmur, Allah yang kreatif, Allah yang murah hati. Dia punya sifat yang bagus, Dia kasih, Dia mengasihi kita. Amin, saudara. Kita diciptakan seperti Dia, manusia baru kita. Makanya kita nggak perlu kejar. Yang kita perlu kejar itu adalah pengenalan akan Dia. Prioritaskan kerajaan Dia, anugerah kebenaran. Sehingga waktu kita pakai, saya ini udah ciptakan di dalam anugerah kebenaran, kekudusan yang sebenarnya. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Yesus adalah penebusan saya, kekudusan saya. Haleluya, Yesus adalah hikmat saya. Waktu kita pakai itu, kita akan ada damai. Amin. Karena bagian kita sekarang adalah menerima. Jadi waktu kita didorong-dorong, kita yang lain-lain masih ngejar ini, ngejar, wah itu jadi fokus utama, jadi prioritas. Kita bisa tahu, enggak, ini bukan Tuhan. Dan Dia akan menyebabkan hal-hal baik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu tidak rumit. Sistem dunia bikin dunia ini jadi repot dan rumit. Sistem kerajaan Allah, makanya kita bilang kamu harus jadi seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan ya, supaya kamu bisa
masuk kerajaan Allah tuh maksudnya kita udah dalam kerajaan Allah, supaya kita bisa mengerti pikirannya Dia. Dikatakan di Korintus, kamu kalau di hadapan Allah, kamu jangan anggap diri kamu tuh bijak. Kamu harus anggap diri kamu tuh bodoh, supaya kita bisa dibukain. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi puji Tuhan, sekarang saudara, kalau Yusuf aja belum lahir baru, dia masih budak. Tujuannya Allah itu sudah ada. Dia orang yang makmur. Dan itu dengan dia terus bergaul sama percaya, jadi. Saudara juga gitu. Ruth, ya tujuannya Allah bagi dia adalah untuk dipulihkan. Karena Ruth keturunannya Lot. Untuk dia dipulihkan. Habis segala yang sudah hilang. Karena Allah itu setia, karena Abraham sudah berdoa buat Lot, dan juga Lot itu orang benar yang tidak perbaru pikiran. Makanya kehilangan semuanya, tapi Allah itu baik. Ingat, kita punya berkat generasi. Jadi Ruth, dia ditentukan untuk mengalami pemulihan. Dia kasih karunia Allah dan dia kasih respon. Dia dipakai untuk garis keturunannya dia jadi garis keturunan Yesus. Jadi segala sesuatu yang sudah hilang Tuhan pulihkan luar biasa. Amin. Wow, hari-hari saudara sudah ditulis, dan semua itu tidak ada rancangan yang jahat. Semua itu luar biasa. Amin. Saudara sudah dikasih identitas dari awal. Kita nggak perlu melakukan ini. Saudara nggak perlu mengejar seperti saudara belum. Tidak, sudah. Saudara dikasihin. Saudara terus dikasihin. Itu sudah selesai. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Bukan nanti di surga, tapi di alam roh. Segala berkat rohani itu mencakup roh, jiwa, tubuh saudara dan saya. Amin. Kerinduan hati saudara sebagai orang benar, Allah sudah siapkan. Kita hanya perlu terima dengan iman, dan kita membiarkan Dia memimpin kita, sama seperti Yusuf, ya kan? Tapi kalau Yusuf itu kita nggak usah nanggung lagi seperti itu. Jadi berapa tahun jadi budak, terus di penjara, itu Yesus sudah menanggung buat kita. Amin. Haleluya. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara dan saya mau lagi perbarui pikiran. Kita sekarang sudah ada dalam Kristus. Kita sudah orang benar karena Yesus. Allah mendengar doa kita. Allah berkenan. Sekarang apapun yang kita lakukan, apakah kita menabur, apakah kita bersyukur, apakah kita menyembah, apakah kita berdoa, apakah kita melayani, kita melakukan dari posisi sudah selesai. Karena kita sudah dijadikan orang benar. Bapa, di dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, supaya kebenaran ini lebih lagi dibukakan. Bahwa Yesus Kristus adalah perhentian kami. Yesus Kristus adalah sahabatnya kami. Bukan sahabat aja, sahabat perhentian kami. Kami melakukan apapun dari posisi sudah selesai. Kami sudah dapat kehormatan dari Engkau. Kami sudah ditetapkan sebagai kepala dan bukan ekor. Kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kami adalah raja-raja dan imam-imam. Kami adalah umat yang kudus. Kami ini kudus. Kami sudah dipisahkan dari segala sesuatu yang najis, yang akan mengotori, yang akan menyakitin. Kami terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh kami sampai kedatangan-Mu. Supaya ini dibukakan kepada kami lebih lagi, untuk kami mau perbarui pikiran sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan penebusan Kristus. Dan biar kami saat ini, Kau lindungi kami dari segala pengaruh tradisi agamawi yang mau menyeret kami kembali seolah-olah itu belum selesai. Kami tolak itu, biar itu dicabut dari antara kami semua di dalam nama Yesus. Kami sepakati tahun ini yang terbaik jadi. Kami lebih lagi Kau bekerja untuk kami mau rela menerima firman-Mu, perbarui pikiran kami, dan damai-Mu semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yang terbaik jadi. Dan segala senjata yang ditempa rencana-Mu untuk kami, senjata itu gak akan berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.